الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونتوب إليه ونستغفره من سوء الأفعال والأخلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث متمما بمكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه الفائزين بنصر الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله وأكرمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan keyakinan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih menguntungkan kita melebihi apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi apabila kita menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan keyakinan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih merugikan kita melebihi apabila kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Dahulu ada seorang yang sangat alim, orangnya sangat cerdas. Diceritakan suatu ketika beliau berjalan dengan murid-murid beliau melewati sebuah pasar, maka beliau menyumbat telinga beliau dengan kapas. Maka selepas pulang ke rumah beliau ditanya oleh murid-murid beliau, "Wahai Syekh, kenapa ketika di pasar tadi telinga engkau sumbat dengan kapas?" Maka beliau menjawab, "Wahai muridku, kalau seandainya telinga saya tidak sumbat dengan kapas, saya khawatir seluruh perkataan orang-orang pasar itu saya hafal semuanya. Ini harganya sekian, ini harganya sekian." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini karena kecerdasan beliau. Beliau adalah imam madhab, seorang mujtahid, namanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata yang kurang lebih maksudnya, seandainya di dalam Al-Quran Allah tidak turunkan surat-surat yang lain, tetapi hanya satu surat saja yang Allah turunkan, yang mana surat itu sebenarnya sangat pendek sekali, 3 ayat saja, tetapi apabila kita manusia ini berpegang teguh dengan surat ini, maka sudah cukup sebagai pembimbing kita untuk menjadi orang sukses di dunia maupun di akhirat. Surat apa itu? Yaitu surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Dalam surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wal asri, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu ataupun masa. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia adalah dalam kerugian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kalau kita mau memikirkan, kita mau merenungkan, memang begitulah. Seluruh manusia dalam kerugian. Entah dia kaya, dia juga rugi. Miskin pun dia rugi. Dia punya pangkat jabatan, dia juga rugi. Berpangkat tinggi ataupun dia rakyat jelata juga rugi. Yang cantik, yang ganteng pun rugi. Semua manusia dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, bagaimana tidak rugi? Ada sebagian orang walaupun kaya, dia adalah rugi. Karena ada sebagian orang mereka mengumpulkan kekayaannya. Siang malam mereka usaha agar menjadi orang kaya. Dia memikirkan hari-hari agar menjadi orang kaya. Usahanya agar menjadi orang kaya. Tetapi selepas kekayaan terkumpul, ternyata malaikat Israel datang menjemput dia. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika dia dimasukkan ke liang kuburnya, hartanya tidak ada yang dia bawa. Maka rugilah dia. Orang-orang yang mempunyai pangkat jabatan tinggi pun juga rugi. Karena ada sebagian orang mereka usaha bagaimana mendapatkan pangkat jabatan yang tinggi. Bahkan na'udzubillah, summa na'udzubillah, ada sebagian orang yang menghalalkan berbagai macam cara yang tidak halal sebenarnya agar dapat pangkat jabatan tinggi. Tetapi selepas dia mendapatkan pangkatnya, jabatannya, ternyata malaikat Israel datang menjemput dia. Pangkatnya, jabatannya pun tidak dibawa ke akhirat, tidak dibawa ke kubur dia. Maka rugilah dia. Orang yang ganteng, orang yang cantik pun juga rugi. Karena ada sebagian orang yang mereka hari-hari berusaha bagaimana merawat wajahnya, bagaimana dia merawat wajahnya agar tetap ganteng, tetap cantik. Kadang-kadang dia membeli obat ini, obat itu, makan ini, makan itu biar awet muda. Tetapi ketika dia dimasukkan ke liang kubur dia, maka 1 hari 2 hari datanglah belatung memakan wajah dia. Habislah kegantengan dia, habislah kecantikan dia. Begitu juga orang yang kekar ataupun orang yang kerempeng, sama saja, semuanya rugi. Ada sebagian orang usaha hari-hari biar badannya kekar, dia olahraga, usaha ini, usaha itu biar badannya kekar. Tetapi selepas masuk, habislah kekekaran dia. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, siapakah orang yang tidak rugi? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang tidak rugi adalah orang yang di dalam hatinya, di dalam dirinya ada iman yang benar, yakin yang benar terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman yang benar, yakin yang benar terhadap rukun iman yang 6. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, apakah orang iman tidak mati? Orang iman mati juga. Apakah orang iman yang mempunyai kekayaan apabila mati membawa hartanya? Tidak juga. Ditinggalkan juga hartanya di dunia. Tetapi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, kalau seseorang beriman ini mati, walaupun harta dunianya ditinggalkan, tidak ada yang dibawa, tetapi nanti ketika dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ganti kekayaan dengan perkara-perkara yang jauh lebih mahal nilainya daripada harta kekayaan dunia. Dikatakan dalam mafhum sebuah hadis, la khimaru ahlil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Kerudung bidadari surga itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dan ini nanti orang-orang iman yang masuk surga, Allah akan kasihkan kekayaan-kekayaan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada perkara-perkara dunia ini. Sebagian ulama mengatakan 1 kerikil saja di surga itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Kenapa kita bisa begitu? Karena 1 kerikil di surga itu kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan dunia beserta isinya ini suatu saat nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Begitu juga orang yang punya pangkat jabatan, tapi kalau ada iman dalam dirinya, dia tidak rugi. Karena ketika dia mati, walaupun pangkatnya, jabatannya di dunia ini dia tinggalkan, tetapi ketika dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan dia raja-raja di surga sana. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan ketika kalian melihat di sana, di surga sana, di sana ada kenikmatan-kenikmatan dan kerajaan-kerajaan yang besar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Orang yang cantik, orang yang ganteng tetapi ada iman dalam dirinya juga tidak rugi. Karena ketika dia mati, walaupun mungkin wajahnya, walaupun tubuhnya dimakan belatung juga, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Dan ketika di dalam surga, maka wajahnya orang beriman tadi, yang laki-lakinya Allah akan jadikan lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Bagaimana gantengnya Nabi Yusuf? Di dalam Al-Quran diceritakan, suatu ketika wanita-wanita Mesir melihat kegantengannya wajahnya Nabi Yusuf alaihi salam, maka mereka tidak terasa telah memotong-motong jari-jari mereka karena terpesona dengan kegantengannya Nabi Yusuf. Begitulah wajahnya orang-orang yang beriman ketika dimasukkan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala akan rubah wajah mereka yang ganteng-ganteng sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Wanita-wanitanya Allah akan jadikan menjadi ratu-ratu bidadari, yang kita sering mendengarkan bagaimana kecantikannya pada bidadari, lalu bagaimana dengan para ratunya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Inilah kalau semua orang ini dalam kerugian, tetapi orang-orang yang ada iman dalam dirinya, maka dia tidak rugi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tetapi kata para ulama, kalau hanya iman saja yang ada di dalam dirinya, ini sebenarnya juga masih rugi. Sebelum dia juga wa'amilus shalihat, beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana tidak rugi orang yang tidak beramal? Baginda Nabi pernah mengatakan, pernah bersabda, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja yang kita kerjakan sebelum salat subuh, namanya salat qabliyah subuh, itu nilainya adalah lebih mahal daripada dunia dan beserta isinya. Maka orang itu kalau tidak beramal bukan tidak apa-apa, tetapi sebenarnya sangat rugi. Satu orang ketinggalan salat qabliyah subuh, sama saja dia kehilangan dunia beserta isinya. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seseorang membaca tasbih subhanallah sekali saja, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tumbuhkan satu pohon kes saat itu juga di surga dia, yang besarnya pohon tadi, seandainya ada satu kuda mengelilingi bayang-bayangnya pohon tadi, 100 tahun tidak akan bisa mengelilinginya karena besarnya. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang tidak beramal juga masih rugi. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjaga iman kita, meningkatkan iman kita, juga meningkatkan amalan-amalan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kemudian kata para ulama, seandainya orang beriman sudah beramal pun sebenarnya juga masih rugi sebelum dia watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, sebelum dia saling nasihat menasihati, ajak mengajak, ingat mengingatkan tentang perkara hak, tentang kebenaran, dan juga nasihat menasihati tentang kesabaran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, di dalam seluruh perkara kita ini memerlukan sabar. Dalam ibadah perlu sabar, dalam menjauhi maksiat perlu sabar, dalam taat perlu sabar, di dalam segala hal, dalam pekerjaan kita perlu sabar, dalam beriman pun kita juga perlu sabar. Dalam menjaga iman kita harus bersabar, paling minimal sampai akhir hayat kita.
Dalam beramal kita juga harus bersabar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, satu orang mengerjakan sholat 4 rakaat sholat duhur, 1 rakaat dia kerjakan, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, kemudian dia duduk tahiyat akhir, duduk untuk bertasyahud akhir. Tetapi dia tidak sabar, tinggal salamnya saja, dia kemudian pergi. Apakah sholatnya sah? Maka sholatnya tidak sah. Dalam ibadah saja kita perlu bersabar. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kata para ulama, sabar itu ada dalam 3 perkara. Sabar dalam taat kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah. Dan ini, untuk sabar ini masih agak mudah, banyak orang yang mampu. Sekarang ini ada sebagian orang mampu, dia sholat 1 rakaat 1 juz, bahkan tarawihnya 5 juz. Ada yang 1 tarawih 1 malam 30 juz ada. Ada orang yang berzikir 5.000, 25.000 sekali duduk juga ada. Masih bisa bersabar. Banyak orang yang mampu. Sabar yang nomor 2 adalah sabar di dalam menghadapi ujian. Ini juga sebagian orang-orang yang dikasih iman yang betul dalam dirinya, banyak orang yang mampu. Tetapi sabar yang paling berat adalah sabar menghindari atau menjauhi maksiat kepada Allah. Kadang-kadang kita masih dipilih oleh Allah, masih mampu untuk beribadah, tetapi untuk menghindari maksiat secara total kita ini belum mampu. Karena memang ini kata para ulama, sabar yang paling berat. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, pada hari Jumat yang penuh barokah ini, marilah kita berdoa bersama kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya, hidayahnya, inayahnya, pertolongannya kepada kita semua, agar kita bisa menjaga iman kita sampai akhir hayat kita, agar kita bisa menjaga amal-amal agama ini sampai akhir hayat kita. Akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Janallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.